Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Pelita, kita ketemu lagi di Pelita, Perempuan Melihat dan Bertanya. Nah, bertepatan dengan Hari Anak, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita. Ada Pak Imam Darmaji, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah berkenan hadir di Pelita dan menyapa Kancah Pelita, Pak Imam. Siap. Oke, anak ini kan aset kita, Pak. Di mereka ada harapan-harapan kita, sebagai orang tua, harapan akan masa depan, kemudian harapan akan kemajuan bangsa, kemajuan daerah. Tapi juga bagaimanapun anak juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang entah kita sadari ataupun tidak kita sadari sebagai orang tua maupun sebagai pengambil kebijakan. Iya, betul. Nah, secara umum Pak Imam boleh di-share kepada Kancah Pelita permasalahan anak di Kabupaten Situbondo itu apa saja sih Pak? Permasalahan anak di Kabupaten Situbondo ini ada banyak hal, mulai kekerasan, bullying, pelecehan, dan penelantaran. Tentunya untuk mengatasi hal ini semua perlu adanya peran serta semua pihak, baik itu pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat maupun juga lingkungan di sekitar anak itu tinggal. Ada kekerasan itu apa Pak? Fisik atau psikis, apa ekonomi? Karena ada kekerasan, ada bullying nyaris sama. Iya, jadi kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ada bullying dan segala macamnya. Dan ini memang cenderung terjadi di lingkungan kita. Ini di Kabupaten Situbondo ya Pak ya? Iya, betul. Berarti masih ada. Nah, bagaimana dengan akses anak mungkin kepada pendidikan, kesehatan? Apakah anak-anak kita ini sudah cukup mendapatkan akses ke bidang-bidang itu Pak, pendidikan, karena itu kan layanan dasar bagi anak. Iya, betul. Jadi menurut data yang ada di KLA itu akses anak-anak kota layanan, oke. Akses anak-anak ini terhadap sekolah ini sudah cukup bagus, maupun di akses kesehatan ini sudah cukup bagus. Artinya akses bagus di bidang pendidikan itu anak-anak Situbondo ini sudah menempuh atau menjalani pendidikan dasar 9 tahun? Iya, rata-rata sudah melaksanakan seperti itu. Oke, kemudian akses kepada kesehatan Pak? Sama, jadi menurut saya sudah bagus karena saat ini layanan akses kesehatan ini sudah cukup banyak, baik itu di Vaskes maupun di Posyandu dan segala macamnya. Dan di sekolah-sekolah ini kan juga sudah ada semacam UKS gitu loh, yang memudahkan anak itu untuk mengakses ke sarana kesehatan. Oh, UKS itu bukan ya Pak ya, bukan tempat untuk sembunyi dari jam sekolah ya Pak ya. Kayak teman-teman saya Pak ya, kira-kiranya begitu. Kekerasan. Jadi ada tadi pendidikan kita sudah baik lah ya Pak ya, pelayanan untuk anak-anak, kesehatan sudah kita upayakan. Ada seperti ruang kesehatan layak ramah anak atau pelayanan kesehatan yang memang khusus untuk anak gitu Pak? Iya, memang di beberapa tempat kita memang membuat semacam puskesmas ramah anak. Ada misalnya di Puskesmas Arjasa, Puskesmas Situbondo, di Panarukan, ini sudah menerapkan puskesmas ramah anak. Demikian juga di rumah sakit. Ini juga ada ruang-ruang memang rumah sakit ramah anak. Jadi di situ ada tempat pelayanan khusus untuk anak. Bahkan disediakan juga ruang bermain untuk anak di fasilitas kesehatan yang sudah ada di Kabupaten Situbondo. Oh, artinya untuk mendukung layak anak ini memang harus disediakan ruang untuk anak. Utamanya ruang bermain. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau yang kekerasan tadi Pak, itu menjadi salah satu problem anak yang ada di Kabupaten Situbondo. Itu ada fisik ya Pak, ada fisik, ada bullying tadi. Nah, kalau bullying itu nyaris, kalau saya baca informasi dari yang kita dapat dari banyak media sosial maupun media-media yang ada, hampir memang juga menjadi masalah di
di kabupaten kota lain, Pak. Jadi ada yang sampai putus asa, bahkan minder, putus sekolah, bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim, ada tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, Situbondo ini sejauh apa sih, Pak? Yang terjadi di anak-anak kita gitu? Iya, kalau di lingkungan sekolah memang jarang terjadi dan jarang ada pengaduan. Tapi kalau mungkin ke bullying tersebut di luar sekolah, ini yang sering banyak terjadi. Misalnya pada saat anak istirahat, pada saat anak bermain di lingkungan sekitar rumahnya, ini sering terjadi. Karena kan memang masih ada budaya-budaya, kalau di Situbondo mungkin bahasanya budaya congoco. Misalnya mengolok-olok anak-anak dengan sebutan-sebutan yang kurang bagus, yang negatif, sehingga Sebentar, Pak. Itu sejak saya kecil, dan mungkin ini teman-teman saya kan sudah seusia dengan saya, Pak. Itu suka comoco pakai nama-nama orang tua, Pak. Iya, betul. Itu termasuk bullying, Pak? Ya, bisa dikatakan bullying karena apa? Biasanya Bullying. itu akan membawa dampak ke anak, merasa malu, merasa tersisihkan dan segala macamnya. Misalnya kata-kata misalnya kotet dan segala macam. Ini kan memang masih terjadi di lingkungan itu. Iya, itu body shaming, Pak. Iya, Ada. iya. Kadang saya dibilang besar gitu, Pak. Iya, bahasa-bahasa seperti itu seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Rio, Bupati kita, bahwa sudah tidak ada bahasa-bahasa yang negatif yang diarahkan kepada anak, sehingga anak itu merasa nyaman, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Nah, tetapi itu kan naluriah muncul di antara anak sesama anak, Pak. Ya kalau misalnya orang tua mungkin kita bisa edukasi, tapi kan naluriah anak cara. Nah, yang dilakukan oleh dinas barangkali. Ya, kita mensosialisasikan terutama kepada keluarga-keluarga agar melakukan pengawasan terhadap anak yang sedang bermain di luar rumah. Sehingga dengan adanya pengawasan orang tua, kontrol orang tua, maka hal-hal negatif itu bullying maupun kekerasan ini akan setidaknya akan sangat berkurang. Jadi kontrol sosial dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya ini juga sangat dibutuhkan. Tapi selain bullying ada kekerasan kepada anak. Nah, ada tentunya di dalamnya ada mungkin kekerasan fisik ya, Pak ya, yang utama pasti nampak. Dan seringkali kekerasan fisik itu justru dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak. Betul, betul. Nah, itu gimana, Pak? Boleh dibagi seperti apa polanya dan kemudian apa yang dilakukan oleh dinas untuk mencegah, mengantisipasi atau mungkin menangani hal-hal yang demikian? Iya, memang yang banyak terjadi yang melakukan kekerasan terhadap anak itu adalah orang terdekatnya. Misalnya keluarga maupun teman-teman di lingkungannya. Ini biasanya yang terjadi. Jadi untuk mencegah itu memang kita harus lebih banyak mengedukasi terutama kepada orang tua maupun masyarakat di sekitar itu agar kekerasan tersebut jangan sampai dilakukan, karena bagaimanapun ini sudah juga dilakukan karena pelaku kekerasan yang sebelumnya, anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikik ini akan menjadi pelaku di kemudian hari. Nah. Jadi ini yang biasanya akan terjadi. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memutus rantai itu. Bagaimana anak yang dulu mendapat kekerasan di lingkungannya ini di kemudian hari tidak menjadi pelaku lagi pada saat dia dewasa itu. Itu pola yang sama ya, jangan-jangan korban bullying hari ini adalah pelaku bullying di kemudian hari, teman-teman saya itu. Betul, betul, bisa seperti itu. Jadi termasuk pelaku kekerasan. Nah, tetapi begini Pak, ada nggak upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas mungkin, karena kan ketika dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat tadi itu, orang lain untuk ikut campur seolah-olah menjadi malu, sungkan, karena itu urusan pribadi, urusan rumah tangga. Nah, itu ada nggak edukasi terhadap itu? Artinya orang harus aware, harus peduli gitu loh Pak, kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Karena kadang-kala anak kan nggak bisa teriak, nggak bisa minta tolong kepada, curhat kepada tetangganya, karena yang mukul orang bapaknya mungkin, pamannya atau itu. Kalau ibunya enggak lah ya, ibu kan lembut hatinya. Ya, jadi yang banyak terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang
persoalan kekerasan di dalam rumah tangga maupun anak tersebut, ini yang memang kadang-kadang perlu kepedulian kita. Makanya pemerintah membuat kader sapa. Jadi kader sapa. Iya, kader sayang perempuan dan anak, dan mereka diharapkan ini yang menjadi pelopor dan pelapor. Artinya mereka menjadi kader untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya kekerasan rumah tangga maupun terhadap anak perempuan ini. Dan juga kalau memang ada kasus-kasus yang sudah melampaui batas, mereka bisa memfasilitasi pelaporan sehingga nanti dari dinas maupun dari pemerintah daerah ini akan turun ke masyarakat untuk terutama mengadakan sosialisasi maupun mediasi agar kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak ini tidak terulang lagi di lingkungan keluarga tersebut. Kader sapa tadi menarik sekali. Kader sapa itu dibentuk di tingkat RT, RW atau desa, Pak? Di tingkat desa, tapi ini bisa menyebar sampai ke tingkat RT. Jadi dia relawan sifatnya. Semacam relawan. Jadi relawan yang kita latih sehingga mereka punya bekal untuk melakukan semacam penyuluhan atau KIE dan juga mediasi untuk menyelesaikan hal-hal tersebut di lingkungan masyarakat. Nah, itu masing-masing desa, sekali lagi masing-masing desa atau masing-masing RT, agar ini kemudian menjadi kita sondingkan kepada Kancapilita. Silahkan kontak atau menghubungi kader sapa di lingkungannya masing-masing untuk menyampaikan, melaporkan atau berdiskusi terkait dengan adanya kalau menemukan tindak kekerasan yang ada di lingkungannya, utamanya kekerasan terhadap anak ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, itu jadi kader sapa ini berjejaring. Kita berjejaring dengan Muslimat NU, dengan Fatayat, dengan kader PKK yang ada di desa dan segala macam. Jadi ini berbentuk salah satu usaha dengan membentuk jejaring sehingga dari awal ini kekerasan terhadap anak ini bisa dicegah dengan adanya jejaring tersebut. Seperti tadi kader sapa ini diharapkan menjadi pelopor untuk memberi contoh dan mensosialisasikan tentang bahaya-bahaya kekerasan terhadap anak. Menjadi pelapor, mereka juga bisa menjadi mediasi, menjadi mediator. Kalau ada kejadian kekerasan tersebut, untuk memediasikan dengan keluarga, kalau dia tidak mampu bisa memediasikan dengan dinas maupun dengan APH. Nah, untuk menarik sekali Pak bicara kekerasan terhadap anak, karena ada mental anak-anak yang harus kita jaga kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pergolakan batinnya. Apakah anak yang menjadi korban itu kemudian akan ditempatkan di rumah aman untuk sementara Pak dalam proses proses evaluasi lah bahasa saya, atau kemudian tetap dibiarkan, apakah kemudian ada tenaga konseling untuk mendampingi mental anak agar sekali lagi anak itu tidak menjadi pelaku di kemudian hari? Ada nggak Pak pendampingan dari dinas atau Pemda? Jadi kalau sudah menjadi kasus, ini biasanya kita fasilitasi untuk dilakukan pendampingan. Yang pertama tentunya pendampingan dalam hal untuk pemeriksaan kesehatannya. Misalnya ada kekerasan atau apa, nanti si korban kita dampingi untuk mendapatkan pendampingan kesehatannya, mau visum, mau pengobatan, semua layanan ini gratis. Jadi pemerintah daerah yang akan menanggungnya. Kemudian kalau dibutuhkan nanti berdasarkan asesmen butuh pendampingan psikolog, kita berikan pendampingan psikolog, terutama bagi korban. Untuk pelaku mungkin ini juga bisa dilakukan juga, sehingga nanti pemulihan terhadap kesehatan fisiknya terhadap kekerasan tersebut, psikisnya ini cepat pulih kalau ada pendampingan dari psikolog. Jadi jadi disediakan juga ya psikolog oleh dinas. Iya, betul. Oke, Dan menarik. mungkin nanti kalau kasusnya ini menjadi kasus hukum, dilanjut ke APH maupun pengadilan, nanti juga kita sediakan pendamping hukumnya sampai kasus ini selesai. Jadi, untuk anak maupun perempuan, jadi semua. Jadi tentunya semua layanan yang diberikan oleh dinas
ini sifatnya gratis atau semua dibayar oleh pemerintah. Oke. Bagaimana dengan anak-anak yang difabel, Pak? Apakah juga mendapatkan perhatian yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama dari Pemda, ruang yang sama terhadap akses-akses tadi, pendidikan, kesehatan, maupun akses-akses lainnya? Iya, kita berusaha untuk memperlakukan sama. Artinya apabila misalnya ada anak difabel kesulitan untuk bersekolah, dinas ini terutama UPT PPA ini bisa memfasilitasi. UTP? UPT, UPT Unit Pelaksana PPA, Teknis oke. Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita punya itu ya, UPT Punya, PPA, ya. Pak ya, oke. Kita sudah punya mulai tahun 2019. Dan mereka bisa membantu nanti mengakses anak-anak disabilitas tersebut untuk akses pendidikan, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, maupun akses untuk mendapat bantuan sosial. Oke, artinya tidak ada pembedaan perilaku kepada Tidak ada. Kelompok rentan anak-anak difabel. Tidak ada. Menarik sekali bicara kekerasan, tapi boleh dong Pak sambil dicicipi kopi khas Situbondo kita. Yuk. Kancah Pelita yang mau promo UMKM-nya boleh ditaruh di ruang Pelita. Nanti kita bantu promo UMKM produk dari Kancah Pelita. Gimana Pak? Cocok Pak? Nyaman. Nyaman. Nyaman guys. Nggak ada habisnya bicara kekerasan anak. Dan tema kita, tema nasional, Hari Anak Nasional kita tahun 2025 adalah Anak Kuat, Indonesia Hebat Menuju Indonesia Emas. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah nih? Saya lihat banyak main-main ke ke tempat, ke dinas, kemudian simulasi di beberapa dinas. Nah, gimana nih Pak konsepnya kegiatan Hari Anak kita di tahun 2025? Untuk kegiatan Hari Anak tahun 2025 di Kabupaten Situbondo ini ada berbagai macam kegiatan. Ada semacam edukasi terhadap anak, kita istilahkan educity tour. Jadi anak-anak mulai awal dipelajari untuk diajak misalnya mengenal tentang peternakan, mengenal tentang perikanan, dan kita ajak mereka ke UPT yang ada di Kabupaten Situbondo yang mengelola hal itu. Kemudian juga anak-anak dikenalkan untuk literasi, kita ajak ke perpustakaan. Ada juga pengenalan terhadap kemarin rambu lalu lintas. Maka anak-anak kemarin bersama Dishub diajak ke Dishub untuk belajar tentang rambu lalu lintas dan pengendalian di RTTMC, tidak keliru. Kemudian dari pemadam kebakaran juga mengajari anak-anak, kemarin mengedukasi kepada anak-anak bagaimana cara mengatasi kebakaran kalau ada di lingkungan. Jadi dengan adanya edukasi tersebut diharapkan anak-anak dari awal itu paham bahwa ada berbagai macam keilmuan yang mereka bisa ambil, pelajaran-pelajaran yang mereka bisa ambil dari praktek-praktek yang ada di Kabupaten Situbondo. Termasuk dengan upaya dari tim penggerak PKK bersama Dinas Pendidikan bagaimana mengedukasi anak menggunakan HP gadget yang sekarang juga sangat menarik untuk dibahas. Jadi mereka diberi pelajaran bagaimana memanfaatkan HP maupun medsos sebaik mungkin agar lebih banyak bermanfaat bagi dirinya daripada resiko-resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan HP tersebut. Daripada hanya dipakai main game ya Pak ya? Ya. Betul. Kemudian malah terperangkap pada berbagai macam iklan yang arahnya negatif itu. Nah tadi anak-anak diajak mempelajari rambu lalu lintas, deteksi dini bencana kebakaran dari anak-anak, kemudian belajar peternakan. Ini filosofinya anak-anak memang diajak terlibat langsung ya Pak ya? Iya betul. Nah kemudian bagaimana dengan stunting kita Pak? Anak-anak stunting masih ada nggak sih di Situbondo? Karena tadi anak sehat, Indonesia kuat. Nah sehat, mungkin salah satu indikator sehatnya tadi itu. Nah betul, dalam kegiatan Hari Anak juga ada beberapa kegiatan untuk pencegahan dan mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo. Misalnya kemarin sudah dilakukan
Baksos Pedati, peduli terhadap anak stunting, dilakukan oleh GOW. Mereka memberikan bantuan kepada 50 orang ibu hamil dan ibu balita. Ini diberi bantuan sembako dan kebutuhan anak lainnya. Jadi ada susu, ada segala macamnya. Kemudian juga hari ini dilakukan baksos untuk pengenalan aksi bergizi atau isi piringku di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan. Apa Pak aksi bergizi? Jadi aksi bergizi mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menyajikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi mengarah kepada semacam isi piringku, di mana di isi piringku tersebut sudah berapa sih kebutuhan kalori anak itu sudah diukur dan dipraktekkan dalam bentuk wujud makanan. Ini tadi dipraktekkan di Desa Patemon, Kecamatan Bungatan. Kemudian dari Dinkes juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang aksi bergizi ini. Jadi mereka memberikan penerangan-penerangan terhadap anak sekolah siswa tentang kecukupan gizi yang mereka butuhkan. Sehingga dengan adanya seperti ini, maka diharapkan angka prevalensi stunting kita yang sekarang berada di 10,8 ini bisa turun kembali sesuai dengan cita-cita Pak Bupati. Mungkin nanti angkanya cita-cita nasional lagi. Iya, cita-cita nasional. Kalau nasional kita sudah melampaui. Cita-cita nasional kan di 14%. Oke, kita di 10,8. Jadi target kita 5 tahun ke depan itu di angka 8% untuk angka stunting kita. Sehingga tidak ada lagi anak Situbondo yang stunting. Ya, mudah-mudahan kalau cita-citanya secara keseluruhan Situbondo itu bebas stunting. Sebenarnya ini edukasi buat ibu-ibu ya Pak. Kita kan kaya sumber daya ya Pak ya, bahwa isi piring itu tidak harus mahal ya Pak. Betul. Bahkan bisa kita dapat dari tanaman lokal sehari-hari yang ada di sekitar kita. Oh ya, daun marongki. Betul, betul. Oke. Betul. Kita belajar isi dompetku saja yang isi piring ya kan. Sampai lupa. Kemudian tadi apa namanya sudah kita lakukan upaya untuk stunting. Saya pernah dengar nih Pak, Dinas itu punya sekolah parenting Pak. Itu apa Pak? Kita Kabupaten Situbondo punya sekolah parenting. Jadi memang ada benar tapi itu Pak. Jadi kalau sekolah khusus parenting memang tidak ada, tapi paling tidak di sekolah-sekolah ini ada mata pelajaran atau kurikulum yang mengajarkan tentang parenting di sekolah-sekolah. Jadi kalau yang sekolah khusus parenting memang tidak ada, tapi diharapkan di masing-masing sekolah itu ada materi-materi yang diajarkan kepada anak tentang parenting ini. Sehingga dari kepada anak, bukan kepada orang tua anak. Kalau kepada orang tua itu ada namanya SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Oh, itu maksud saya Pak, ya, sekolah orang tua hebat. Ya. Nah. Jadi Sekolah Orang Tua Hebat itu kita mengumpulkan ibu hamil maupun anak-anak yang mempunyai ibu-ibu yang mempunyai anak balita ini untuk berkelompok. Nanti mereka akan diberi materi-materi tentang pola asuh anak, tentang gizi maupun juga berbagai ilmu tentang bagaimana mengasuh anak dengan baik. Ini kita sudah laksanakan hampir di semua desa di Kabupaten Situbondo. Tahap pertama sudah selesai. Kita sudah masuk kepada tahap ketiga. Sehingga diharapkan kalau ibu hamil ini maupun ibu yang mempunyai anak balita ini sudah paham tentang parenting, tentang pola asuh anak yang baik, diharapkan angka stunting kita ke depannya ini akan terus turun. Oh, itu arahnya kepada stunting. Yeah. Saya ingin bertanya ini tadi, kenapa arahnya kepada ibu-ibu saja Pak? Padahal parenting itu kan soal bapak dan ibu Pak, bukan hanya soal ibu. Betul, jadi sekarang ada program juga gerakan orang tua teladan. Oh, saya boleh melamar saya Pak? Iya, jadi diharapkan memang seperti yang Bu Kadis tadi katakan bahwa host Pak saya Pak. Bahwa kewajiban merawat anak itu bukan hanya
kewajiban ibu, tetapi juga kewajiban bapak. Catat Bapak. Jadi diharapkan nanti ada kepedulian dari orang tua atau bapak ini untuk ikut mendidik anaknya secara langsung. Misalnya mengantar anak ke sekolah, mengambil rapot anak di sekolah, dan segala macamnya. Ini kemarin kita galakkan di awal-awal bulan Juli kemarin kita adakan gerakan Orang Tua Teladan. Ya, gerakan orang tua teladan. Jadi diharapkan orang tua laki-laki ini juga di materi SOTH itu ada satu materi tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak. Ya, betul. Karena penting juga Pak, biar balance Pak. Nggak ibu. Seolah-olah kewajiban laki-laki hanya ngasih duit kepada ibu betul. dan anak, tidak punya tanggung jawab. Iya, betul. Kerasa nggak kaum laki-laki ini? Ya kan? Jadi sekarang sudah ada gerakan seperti itu. Jadi diharapkan memang ayah ini, karena bagaimanapun ayah ini kan akan menjadi pedoman, menjadi tauladan bagi anak. Maka diharapkan memang hubungan antara ayah dengan anak ini harusnya sangat akrab, sama dengan hubungan antara anak dengan ibunya gitu loh. Ya benar. Nah itu ada di parenting itu sudah kita lakukan atau sudah dilakukan oleh dinas itu pada gerakan orang tua teladan, gerakan orang tua hebat, itu sudah dilakukan ya Pak untuk membuat bonding. Betul. Keren sekali. Memang nggak ada habisnya membicarakan anak karena mereka betul-betul aset kita Pak. Nah ada pesan-pesan nggak Pak dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini kepada orang tua di Situbondo maupun anak-anak di Situbondo, pada Kancah Pelita semuanya? Ya betul. Jadi pada kesempatan ini saya berharap bahwa kewajiban untuk mendidik anak itu sesungguhnya ada di orang tua. Jadi kalau anak disekolahkan itu hanya mereka menitipkan saja, menitipkan untuk membantu mendidik. Tapi yang wajib untuk mendidik itu adalah orang tuanya, karena waktu antara di sekolah maupun waktu mereka dengan orang tuanya lebih banyak ada di rumah di orang tuanya, sehingga kepedulian orang tua ini untuk mendidik anaknya, mengontrol anaknya, ini akan menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk membentuk karakter anak tersebut. Karena bagaimanapun orang tua akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi anaknya. Pasti kelakuan bapak ibunya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kalau kita mencontohkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan dicontoh dengan hal-hal yang baik oleh anaknya. Demikian juga kalau orang tuanya mencontohkan hal-hal yang jelek, maka pasti akan ditiru oleh anak-anaknya. Jadi saya berharap pendidikan dari bapak ibunya ini lebih utama daripada pendidikan yang ada di luar keluarga itu sendiri. Keren. Luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis. Sehat selalu dan tetap semangat mengawal pembinaan, pemberdayaan, pendampingan kepada anak-anak kita dan perempuan-perempuan Situbondo. Ya Kancah Pelita, 30 menit sudah kita bersama dengan Pak Imam Darmaji, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo. Nah mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Tadi ada pelajarannya. Jangan sampai kita yang pernah menjadi korban sampai menjadi pelaku, ya menjadi korban, hentikan cukup di dirinya sendiri, jangan sampai kita menjadi pelaku kemudian hari. Nah, apa sih ditepuk tangan ini belum selesai juga. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, tidak hanya dari apa yang mereka dengar. Maka kita sebagai orang tua berilah contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Salam Pelita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.